Kerumunan massa dalam Pilkada 2020 kembali menjadi perbincangan. Kali ini, sejumlah pihak menyoroti soal dibolehkannya berbagai kegiatan yang mengundang kerumunan massa pada peraturan KPU tentang kampanye di Pilkada. Kegiatan itu antara lain konser musik, bazar, kegiatan gerak jalan dan sepeda santai, serta beberapa kegiatan lainnya. Padahal Pilkada di tengah pandemi mestinya berlangsung tanpa banyak mengundang kerumunan massa. Sebab kerumunan massa berpotensi menjadikan ajang Pilkada sebagai klaster penyebaran virus corona. Masa kampanye memang dimanfaatkan maksimal oleh partai politik untuk memperkenalkan calon yang mereka usung kepada masyarakat. Pengerahan massa besar-besaran lewat konser musik dan kegiatan lainnya biasanya dilakukan untuk menarik minat pemilih. Namun di tengah pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, kegiatan pengumpulan massa semacam itu menjadi bumerang. Apalagi hingga kini belum ada vaksin maupun obat yang mampu mengobati orang yang terjangkit COVID-19. Selama pandemi, sejumlah negara juga telah melarang kegiatan pengumpulan massa besar-besaran termasuk konser musik. Karena banyak kalangan menilai dibolehkannya berbagai kegiatan kampanye dengan pengumpulan massa menjadi ironi di tengah pandemi. KPU sendiri mengaku akan melakukan perubahan aturan setelah adanya protes dari sejumlah kalangan. Nantinya aturan itu akan diubah lewat Perpu dan pasal yang memperbolehkan kerumunan akan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Lalu apa perlunya kampanye Pilkada dengan pengerahan massa digelar di tengah pandemi? Bukankah masih banyak metode lain untuk melakukan kampanye tanpa harus mengundang kerumunan massa? Ya, pelaksanaan Pilkada terutama tahapan kampanye dengan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci untuk mencegah agar Pilkada menjadi klaster penyebaran virus corona. Lalu harus adakah kampanye dengan pengumpulan massa termasuk konser musik? Kami akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan jarak jauh anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, ada Mbak Titi Anggraini dan juga akan ada anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Halo Mbak Titi dan juga Pak Rahmat. Halo Mbak, selamat siang. Baik, oke, kita ke Mbak Titi mungkin terlebih dahulu ya. Kita masih menunggu Pak Rahmat tersambung bersama dengan kita. Mbak Titi, ini ada konser musik diperbolehkan untuk kampanye. Ini tanggapannya seperti apa dari Perludem? Ya, sebenarnya konser musik itu dari Pilkada ke Pemilu itu selalu ada. Jadi itu adalah terjemahan pengaturan dalam undang-undang yang menyebutkan peserta pemilihan itu boleh melakukan kegiatan lain sebagai bentuk metode kampanye sepanjang tidak bertentangan dengan larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu, kegiatan-kegiatan lain itu lalu diterjemahkan KPU dalam beberapa aktivitas, antara lain bazar, panen raya, gerak jalan santai, ulang tahun partai, dan termasuk juga konser musik. Nah, pengaturannya dibuat oleh KPU sebagai ketentuan lebih lanjut di dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Kenapa kemudian ini muncul menjadi polemik? Sebelumnya kan ini peraturan sudah lama ya, bahkan dari bulan Juli pun peraturan ini sebelumnya peraturan nomor 6 tahun 2020 dikoreksi dengan peraturan nomor 10 peraturan KPU. Kenapa baru sekarang menjadi polemik? Walaupun KPU sudah menerapkan 3 syarat di dalam melaksanakan konser musik. Yang pertama dihadiri paling banyak 100 orang. Yang kedua menerapkan protokol kesehatan, artinya kalau menerapkan protokol kesehatan harus jaga jarak, lalu kemudian tidak berkerumun dan menerapkan protokol kesehatan lainnya, masker, hand sanitizer dan seterusnya. Dan yang terakhir berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, mengapa kontroversialnya sekarang? Ya karena ternyata ketika pendaftaran calon pada tanggal 4 sampai 6 September yang lalu, publik kita itu belajar peserta pemilihan kita dan kerumunan massa serta masyarakat kita itu sulit diatur untuk patuh. Ya. Jadi di dalam ruangan aktivitas atau ruangan acara itu bisa patuh protokol kesehatan, jumlahnya sesuai, pakai ketentuan masker, jaga jarak. Tetapi kerumunan yang ada di luar
menuju tempat acara itu kan tidak bisa dijamin. Akhirnya malah saling menyatakan, oh Kemendagri minta Bawaslu yang kasih sanksi, Bawaslu juga kewenangannya terbatas karena hanya bisa merujuk kepada undang-undang, tidak bisa membubarkan ataupun sampai mendiskualifikasi begitu. Nah, karena kita belajar dari tahapan-tahapan sebelumnya, peraturan yang ada saat ini itu sangat berisiko menimbulkan kerumunan dan juga dilanggar. Apalagi kalau konser musik itu kan pasti yang namanya konser, gaung suaranya kemana-mana, tidak mungkin pakai peredam begitu ya. Dan kalau konser itu mungkin orang bisa, kalau yang konser itu nyanyiannya sendu-sendu begitu ya, jaraknya 1 meter begitu, duduk di kursi. Tetapi kalau kemudian yang konser misalnya mohon maaf dangdutan gitu ya, dengan semangat yang begitu luar biasa, saya yakin yang akan tertarik minatnya itu bukan hanya yang ada di dalam ruangan acara, tetapi juga mereka yang mungkin mendengarkan hiruk pikuk dan juga semangat konser tersebut. Nah, ini yang bagi kami sebaiknya KPU belajar dari kekisruhan dan istilahnya ketidakpatuhan peserta pemilihan dan juga kerumunan massa pada pendaftaran calon yang lalu, yang oleh Bawaslu dicatat 243 pelanggaran begitu ya oleh peserta pemilihan. Sebaiknya tidak memberi keran untuk membolehkan hal-hal yang sifatnya kerumunan dan bisa memicu terjadinya pelanggaran. Apalagi mohon maaf, kesadaran, kepatuhan, disiplin masyarakat kita pada protokol kesehatan itu sangat mengkhawatirkan. Jadi lebih baik kita preventif, tidak membolehkan, dan mengambil pilihan-pilihan yang betul-betul bersahabat dengan penerapan protokol kesehatan. Apalagi hampir semua pemangku kepentingan cukup menyayangkan ya, termasuk kawan-kawan dari industri musik juga beranggapan lebih baik konser musik ini diperbolehkan dalam bentuk virtual. Nah, kalau virtual itu kan lebih besar lagi jangkauannya, apalagi sekarang nih trennya kan berbagai grup band dunia pun menggelar konser musiknya virtual begitu. Jadi saya kira seperti itu Mbak, dan mudah-mudahan Bawaslu pun punya semangat yang sama. Iya, berarti dari Perludem sendiri melihat bahwa metode kampanye yang paling efektif di tengah pandemi COVID-19 ini adalah konser secara virtual, seperti itu Mbak Titi? Betul sekali. Jadi konser virtual itu bisa dikemas sangat menarik ya, apalagi sekarang misalnya hampir semua orang mengakses media sosial, lalu kemudian streaming, tapi memang ada ekses-ekses yang harus diperhitungkan. Contoh, bagaimana kalau kandidat mendistribusikan paket data gratis? Nah, itu pengaturannya seperti apa? Misal, ikutilah konser artis A oleh pasangan calon ini. Untuk yang ingin mendapatkan paket data gratis bisa menghubungi. Nah, hal-hal seperti itu terus terang belum diatur di dalam peraturan KPU kita. Memang dibolehkan untuk membagikan bahan kampanye, dan itu ada limitasi jumlah besarannya. Tetapi misalnya pulsa, paket data, dan lain sebagainya, itu belum diatur di dalam peraturan KPU. Nah, hal-hal seperti ini perlu juga diantisipasi supaya gaduhnya itu tidak belakangan begitu. Tetapi saya kira kok ya kebangetan gitu kalau kemudian pasangan calon menggelar konser secara virtual tapi masih juga mengiming-imingi dengan memberikan paket data. Sekali Mbak lagi, Titi, maaf saya potong, kita ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Gitu ya, bukan sekedar menghibur, bukan sekedar memberikan kesenangan, tetapi unsur edukasinya juga harus diperhatikan. Oke, Mbak Titi sudah bergabung bersama kita Pak Rahmat Baja. Pak Rahmat, tadi kan dikatakan kalau Anda mengikuti dari awal, Mbak Titi mengatakan bahwa mungkin akan lebih efektif kalau mengadakan konser musik secara virtual, mengingat ini di tengah pandemi COVID-19. Pertama saya ingin tanyakan dulu pendapat dari Bawaslu sebagai pengawas pemilu ini terkait dengan adanya peraturan KPU yang mengizinkan untuk adanya konser. Apakah mungkin konser virtual lebih bisa di-cover lah di tengah pandemi COVID-19? Pak Rahmat? Mbak, makasih. Ya. Selamat siang, kedengaran? Ya, bisa dengar saya Pak Rahmat? Bisa, Mbak. Oke.
Pak Rahmat, itu tadi terkait dengan pernyataan dari Mbak Titi yang mengatakan bahwa mungkin akan lebih baik adanya konser virtual seperti itu dibandingkan dengan konser yang biasanya digelar di pilkada-pilkada sebelumnya. Saya ingin tanyakan tanggapan terlebih dahulu dari Bawaslu seperti apa? Pertama, kemarin kami sempat ngobrol dengan ada salah satu anggota KPU. Sebenarnya ini kan terlontar dari adanya PKPU yang kemudian mencantumkan salah satu kampanye bentuk lain adalah konser musik. Kemudian karena ini akhir jawabannya ini sesuai dengan protokol COVID-19 begini. Kemudian hari kemarin baru saja ngobrol dengan satu anggota KPU yang lain. Jadi sebenarnya pemaknaannya berbeda. Pertama adalah memang dalam PKPU ada bentuk itu, akan tetapi bentuk itu kan adalah bentuk umum ya, misalnya situasinya situasi normal. Nah sekarang dengan suasana pandemi, apakah yakin pertanyaannya penanggung jawab kampanye bisa ada tantangan bahwa tidak terjadi penularan protokol COVID-19 pada saat konser? Nah kalau konser kan agak sulit, apalagi konsernya tidak ada tempat duduk, satu. Kemudian konsernya saya yakin ya konser di daerah itu tidak ada tempat duduk. Ini di pilkada ya, bukan konser musik. Misalnya konser musik yang seperti pagelaran suara dan lain-lain itu kan agak berbeda. Bisa di bioskop dan bisa dipisah tempat duduknya. Walaupun kemarin ada pembukaan bioskop menjadi pro dan kontra juga pada saat pandemi ini. Nah apalagi konser musik yang tanpa ada tempat duduk, dan kemudian apakah bisa menjamin tidak adanya pelanggaran protokol COVID-19 dan saya yakin tidak ada yang berani untuk tanda tangan terhadap jaminan hal tersebut. Oleh sebab itu peraturannya ada tapi tidak bisa dilaksanakan pada saat ini. Itulah yang seharusnya disampaikan oleh teman-teman KPU. Ya aturannya ada. Akan tetapi dengan adanya pandemi dan kemudian adanya protokol COVID-19, aturan ini tidak bisa dilaksanakan. Jadi konser musiknya tidak bisa dilaksanakan. Kan rapat umum saja dibatasi sampai 100 orang misalnya. Apalagi konser musik nggak mungkin 50 orang, itu kan konser musik namanya. 50 orang kemudian ada pembatasan ya. Saya yakin itu bukan konser musik, apalagi persepsi konser musik karena persepsi konser musik pada saat zaman normal, bukan pada saat pandemi COVID-19. Jadi dan seharusnya tidak keluar STTP-nya. Nanti ya STP tidak keluar, izin keramaiannya tidak keluar. Nah kita sayangkan kemarin pada saat pendaftaran adanya konser musik dan kemudian izin keramaiannya keluar. Itu yang patut disayangkan. Apalagi sekarang banyak yang mencalonkan diri adalah teman-teman petahana yang kemungkinan adalah ketua Satgas COVID-19 di daerahnya. Kan agak dilematis ketika yang bersangkutan maju tapi melanggar protokol COVID-19 yang kewenangannya dia punyai. Nah oleh sebab itu terjadi konflik kepentingan pada saat itu. Oleh sebab itu untuk saat ini kami menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengingatkan ya, untuk juga mengambil kendali jika kemudian terjadi polemik antara sebagai ketua Satgas dan juga petahana. Jadi ketua Satgasnya diserahkan kepada yang lain, bukan kepada yang bersangkutan yang maju sebagai calon petahana pada saat pilkada ini, ataupun mantan sekda misalnya pernah jadi ketua Satgas Covid dan juga wakil kepala daerah. Nah ini juga patut kita jaga ke depan agar izin keramaian dan juga STTP dalam melaksanakan kampanye itu benar-benar selektif diberikan. Kenapa? Karena saat sekarang saat yang menurut saya sudah semakin mengkhawatirkan ya, sudah semakin mengkhawatirkan, apalagi pada saat yang lalu itu sudah berkali-kali Mbak, misalnya seminggu sebelum pendaftaran kita mengadakan pertemuan dengan partai DPC yang mencalonkan diri, parpol yang mencalonkan diri, misal mencalonkan calonnya dalam pilkada dan juga calon perorangan, sudah diwanti-wanti dari seminggu sebelumnya, sudah ada surat diberikan. Jadi ketika ada seperti itu pada saat tanggal 4 sampai 6 ya proses pencegahan telah dilakukan tapi tetap dilaksanakan. Oleh sebab itu harus ada ke depan sudah tidak
sudah tidak boleh ragu-ragu lagi untuk kemudian membubarkan kerumunan massa. Dan jangan sampai kerumunan massa itu menjadi massa yang besar. Kalau sudah menjadi massa yang besar, memang sulit dibubarkan. Dan juga penyebaran COVID, jika ada 1 atau 2 yang mengidap misalnya OTG, ya penyebarannya pasti masif pada saat nanti kampanye. Oleh sebab itu, kampanye harus dibatasi, kan sudah dibatasi. Kemudian bagaimana pengerahan massa dari DPC ke tempat rapat umum. Dan rapat umum hanya 1 kali, 1 atau 2 kali. Jadi memang dibatasi saat ini. Dan mungkin nanti pertemuan terbatas, juga ada pengawasannya mengenai pelaksanaan protokol COVID-19. Kita harus hati-hati loh, pada masa ini kita harus hati-hati, apalagi sekarang klasternya sudah ada berapa di penyelenggara. Ya, benar. Misalnya Boyolali semakin besar ini. Nah, inilah kemudian kita harus sangat hati-hati. Baik penyelenggara maupun teman-teman partai politik, teman-teman calon perseorangan, itu harus mengetahui bahwa sekarang sudah bukan zaman normal lagi untuk melaksanakan kampanye. Jadi ada bentuk kampanye yang menurut saya harus lebih inovatif lagi. Tadi setuju dengan Mbak Titi, konser musik boleh tapi virtual. Konser musik boleh virtual, ya silahkan saja kalau virtual direkam atau dan lain. Kemudian debat publik diperbanyak di TV dan radio, menurut saya lebih bagus. Seperti itu, jadi masyarakat juga terinformasikan visi misi dan program kerja yang bisa disampaikan. Kemudian juga misal talk show dan lain-lain, bentuk-bentuk yang interaktif ya antara pasangan calon dengan masyarakat itu semakin harus dibuat, tapi dengan metode daring ataupun metode seperti nanti misalnya di Berita Satu ada iklan kampanye, itu diperbanyak. Sudah ada seperti diperbanyak iklan kampanye, bukan kemudian dipersedikit. Nah, tapi harus dengan jumlah kuota yang sama antar para peserta pilkada. Iya, berarti dari Perludem maupun juga Bawaslu bisa dikatakan sepakat begitu ya, kalau misalnya model kampanyenya dirubah menjadi lebih atau virtual ya dibandingkan mengadakan konser musik. Nah, Pak Rahmat dan juga Mbak Titi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.